Dipanggil untuk memperkuat timnas di Piala Dunia adalah salah satu bukti seorang pemain masih berada di performa puncak. Selalu konsisten dan bermain di level tertinggi itu bukan hal yang mudah bagi pemain sepak bola. Apalagi tampil konsisten dari masa ke masa tetap di performa terbaiknya. Itu jauh lebih sulit lagi. Tapi para pemain ini bisa konsisten dan bahkan tetap dipercaya untuk memperkuat timnas mereka masing-masing di 5 edisi Piala Dunia. Berikut cerita dari 7 pemain yang ikut di 5 edisi Piala Dunia. Antonio Felix Tota Carbajal Rodriguez atau biasa dipanggil Antonio Carbajal adalah penjaga gawang kebanggaan tim nasional Meksiko. Pemain yang punya julukan El Tota itu telah memakai jersey nomor 1 Meksiko di Piala Dunia 1950, 54, 58, 1962, dan 1966. Dengan tampil di 5 edisi Piala Dunia itu, ia kemudian mendapatkan julukan El Cinco Copas atau berarti si 5 piala. Selain sudah bermain di 5 edisi Piala Dunia, catatannya bersama El Tri tidak terlalu membanggakan. Maklum, Meksiko pada saat itu memang bukan tim yang kuat. Mereka sering jadi bulan-bulanan tim peserta Piala Dunia lainnya. Namun penampilan terbaiknya datang ketika menang melawan Cekoslowakia dengan skor 3-1. Di pertandingan itu, Carbajal dipilih oleh pers sebagai penjaga gawang terbaik. Penampilan pamungkasnya bersama El Tri adalah pada tahun 1966 melawan Uruguay. Laga terakhir itu terasa sangat istimewa sebab pertandingan itu diselenggarakan di Stadion Wembley yang bersejarah. Seakan melengkapi perjalanan karirnya yang juga dimulai dari stadion bersejarah lainnya, Stadion Maracana. 48 tahun setelah Antonio El Tota Carbajal gantung sepatu, Meksiko punya penjaga gawang yang bisa kembali dipuja. Orang itu adalah Guillermo Ochoa. Dan di usianya yang kini sudah 37 tahun, dirinya mencatatkan 130 pertandingan, sekaligus menjadi penjaga gawang dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Meksiko. Piala Dunia 2022 ini merupakan edisi kelima Ochoa. Nama Ochoa mulai menjadi perbincangan setelah penampilan apiknya di Piala Dunia 2014 Brazil. Namun sebenarnya Ochoa sudah memperkuat El Tri sejak Piala Dunia 2006. Tapi memang saat itu dirinya masih menjadi cadangan. Ia bahkan masih menjadi cadangan di Piala Dunia 2010. Lalu setelah itu Ochoa mulai menjadi pilihan utama penjaga gawang El Tri di Piala Dunia 2014. Dan mulai memukau dunia dengan penampilan gemilangnya di bawah mistar gawang. Salah satu penampilan terbaiknya adalah ketika di Piala Dunia 2014 melawan tim tuan rumah Brazil. Ochoa mampu menahan gempuran tim Samba sampai pertandingan berakhir tanpa gol. Dan tentu penampilannya di Piala Dunia 2018 melawan Jerman tidak patut dilupakan. Lagi-lagi seorang penjaga gawang yang masuk di daftar ini. Tapi Gianluigi Buffon berbeda dengan penjaga gawang lainnya. Tidak ada yang bisa membantah bahwa Buffon adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah tampil di Piala Dunia. Piala Dunia pertama Buffon adalah pada tahun 1998. Meskipun dirinya hanya menjadi pelapis dan tidak tampil di tahun tersebut. Buffon pun menjadi andalan Gli Azzurri di edisi-edisi setelahnya. Bahkan mendapatkan gelar juara setelah tampil memukau di Piala Dunia 2006. Buffon hampir membuat sejarah sebagai pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia. Sayangnya Italia gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2018. Dan itu jadi kali pertama Italia gagal lolos Piala Dunia. Sayang bagi Buffon, masa-masa Piala Dunia terakhirnya di 2014 menyakitkan untuk dikenang. Italia kalah di 2 dari 3 pertandingan babak grup.
Di antaranya kalah melawan Costa Rica dan Uruguay. Gli Azzurri pun harus pulang lebih awal. Lothar Matthaus adalah pemain sepak bola yang luar biasa. Tidak hanya pernah bermain di 5 edisi Piala Dunia, ia juga menjadi pemain yang paling sering bertanding di Piala Dunia dengan 25 laga. Matthaus sudah tampil di Piala Dunia edisi 1982, 86, 1990, 94 dan yang terakhir 1998. Ia berhasil membawa Jerman 2 kali menjadi runner-up di tahun 1982 dan 1986. Matthaus juga berperan dalam perebutan juara Der Panzer di tahun 1990. Pertandingan paling bersejarah bagi Matthaus tentu saja pada final 1990. Jerman Barat bertemu dengan Argentina yang diperkuat Diego Maradona. Jerman pun bisa menang di pertandingan itu dan Matthaus dengan bangga mengangkat Piala Dunia ketiga bagi Jerman Barat. Maradona sendiri mengaku bahwa Matthaus adalah lawan yang paling sulit yang pernah ia temui. Entah ada apa dengan para pemain tim nasional Meksiko. 3 pemain dari daftar ini adalah punggawa L3. Rafael Marquez mungkin jadi salah satu pemain Meksiko paling underrated dalam sejarah. Ia tidak bermain di 5 Piala Dunia hanya kebetulan saja. Tapi karena dirinya memang menjadi pemain andalan baik di tim nasional Meksiko dengan bermain di Piala Dunia edisi 2002, 2006, 2010, 2014 dan 2018. Bersama Meksiko, ia memang tidak pernah bisa bersaing memperebutkan gelar juara di Piala Dunia. Dalam 5 edisi Piala Dunia yang sudah ia jalani, langkahnya selalu terhenti di babak 16 besar. Marquez bisa saja menjadi pemain pertama dalam sejarah yang bermain di 6 edisi Piala Dunia. Sebab pertama kali ia bermain untuk timnas adalah pada tahun 1997, namun ia gagal lolos seleksi skuad untuk Piala Dunia 1998. Pertandingan terakhirnya adalah di Piala Dunia 2018 melawan Jerman. Ia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-74. Dengan penampilannya itu, ia menjadi pemain ketiga dalam sejarah yang bertanding tidak hanya ikut di 5 edisi Piala Dunia. Beberapa orang tidak suka dengannya. Banyak juga yang mencintainya. Namun itu semua tidak menutup fakta bahwa Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Ronaldo menjalani debut Piala Dunia di tahun 2006 bersama dengan legenda Portugal lainnya, Luis Figo. Ia lalu menjadi pemain andalan Os Navegadores di setiap edisi Piala Dunia yang ia jalani. Piala Dunia 2022 adalah edisi Piala Dunia kelima Ronaldo. Tidak sedikit yang mempertanyakan pemanggilan Ronaldo ke skuad Portugal, mengingat usianya yang sudah tua dan performanya yang kian menurun akhir-akhir ini. Tapi memang tidak bisa dipungkiri pengaruh Ronaldo sebagai pemain senior sangatlah besar bagi Os Navegadores. Selain itu, kita juga melihat pertempuran terakhir Ronaldo versus Messi di Piala Dunia, sekaligus melihat siapa yang akan melaju lebih jauh dan menyandang gelar GOAT sesungguhnya. Piala Dunia 2022 juga menjadi edisi Piala Dunia kelima Lionel Messi sekaligus yang terakhir bagi La Pulga. Dan pasti Messi akan mengeluarkan segalanya untuk Piala Dunia terakhirnya itu. Ia sudah mengalami banyak drama dan air mata bersama Argentina. Menjalani pertandingan debutnya di tahun 2006, bermain di bawah Diego Maradona sebagai pelatih di Piala Dunia 2010. Dan siapa yang tidak bisa lupa kekecewaannya ketika kalah di final Piala Dunia 2014 melawan Jerman. Lalu hasil mengecewakan Piala Dunia 2018 setelah kalah melawan Prancis di babak 16 besar. Messi mengemban harapan warga Argentina untuk bisa sekali lagi merasakan manisnya menjadi juara Piala Dunia.
seperti yang pernah dilakukan Maradona dulu. Bayang-bayang yang selalu menghantui Messi. Namun apapun hasil di Piala Dunia 2022 ini, tidak serta-merta menghapus cerita yang diukir Messi sampai saat ini.